Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini nama saya Endang Suherman. Saat ini saya akan mempresentasikan analisis kasus komunikasi pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis atau yang disebut MBG melalui perspektif komunikasi pemerintah dan kelompok masyarakat. Pendahuluan, komunikasi pemerintah merupakan elemen krusial dalam penyelenggaraan kebijakan publik di era demokratis. Program makan bergizi gratis atau MBG dirancang untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini memicu perdebatan publik mengenai anggaran, transparansi, dan kepercayaan masyarakat. Analisis ini menggunakan perspektif komunikasi pemerintah dan kelompok masyarakat untuk memahami dinamika komunikasi kebijakan. Gambaran umum program MBG, narasi pemerintah, kehadiran negara dalam menjamin hak gizi rakyat, investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan. Yang ketiga, upaya pemerataan kesejahteraan sosial dan pengurangan ketimpangan. Respon kelompok masyarakat, akademisi mempertanyakan efektivitas, keberlanjutan, dan dampak jangka panjang program. Yang kedua, organisasi masyarakat sipil menyoroti potensi sentralisasi dan transparansi tata kelola anggaran. Yang ketiga, pelaku UMKM mengkhawatirkan marginalisasi dari rantai distribusi dan pasar. Yang keempat, warganet menghasilkan kritik, satire, dan diskusi alternatif melalui media sosial. Model komunikasi, dominasi pola top-down. Pemerintah bertindak sebagai komunikator utama dan penentu narasi kebijakan. Masyarakat diposisikan sebagai penerima pesan yang bersifat pasif. Yang ketiga, pendekatan ini memiliki keterbatasan signifikan dalam masyarakat demokratis dan digital. Yang keempat, kelompok masyarakat tidak lagi pasif, tetapi aktif menafsirkan, mengkritik, dan menolak pesan pemerintah. Tanpa ruang dialog yang memadai, resistensi sosial dan delegitimasi kebijakan menjadi sulit dihindari. Framing kebijakan dan kontestasi makna. Framing pemerintah. MBG sebagai kebijakan pro rakyat dan solusi cepat untuk mengatasi persoalan gizi nasional. Negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab menyelamatkan kesejahteraan masyarakat. Counter framing masyarakat. MBG sebagai kebijakan populis yang berisiko membebani APBN tanpa solusi berkelanjutan. MBG sebagai solusi instan yang tidak menyentuh akar struktural kemiskinan dan ketidaksetaraan. MBG sebagai program elitis dengan partisipasi masyarakat yang minimal dan simbolik. Komunikasi kebijakan merupakan proses yang melibatkan pertarungan narasi antara negara dan masyarakat sipil. Kelompok masyarakat sebagai aktor komunikasi aktif, mengolah pesan pemerintah. Masyarakat memproses pesan kebijakan sesuai dengan kepentingan, pengalaman sesuai sosial dan konteks lokal mereka. Menggunakan media sosial, memanfaatkan platform digital sebagai ruang artikulasi kritik, dialog, dan mobilisasi opini publik. Yang membentuk opini publik alternatif, mengkonstruksi narasi alternatif di luar kanal resmi pemerintah melalui diskusi dan pertukaran informasi. Pendekatan USES dan gratification menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan informasi kebijakan tidak hanya untuk mengetahui tetapi juga untuk mengkritik, mengevaluasi, dan memobilisasi opini publik. Kredibilitas komunikator dan kepercayaan publik. Keberhasilan komunikasi pemerintah sangat bergantung pada kredibilitas sumber, source credibility, dan konsisten pesan. Persoalan komunikasi MBG. Pesan yang tidak konsisten antar pejabat pemerintah mengenai detail dan implementasi program. Minimnya penjelasan teknis dan data pendukung pada tahap awal peluncuran program. Absennya juru bicara tunggal yang otoritatif dan bertanggung jawab atas komunikasi program. Dampaknya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan komitmen pemerintah dalam program. Catatan penting dalam komunikasi kebijakan publik, kepercayaan merupakan modal simbolik yang menentukan legitimasi negara dan efektivitas implementasi kebijakan. Relasi pemerintah dan kelompok masyarakat dalam perspektif governance.
Prinsip good governance, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, transparansi, informasi, dan akuntabilitas publik, responsivitas terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Realitas dalam komunikasi MBG, partisipasi kelompok masyarakat bersifat simbolik dan tidak substantif. Komunikasi pemerintah lebih menekankan pembenaran kebijakan daripada dialog deliberatif. Kritik publik sering dipersepsikan sebagai penolakan, bukan sebagai masukan konstruktif untuk perbaikan kebijakan. Implikasi akademik dan praktis. 1. Kebijakan publik yang kuat secara politis belum tentu efektif secara komunikatif jika tidak didukung oleh strategi komunikasi yang tepat. Komunikasi pemerintah perlu bergeser dari pendekatan informatif one way menuju pendekatan dialogis two way yang melibatkan masyarakat. Yang ketiga, kelompok masyarakat harus diposisikan sebagai mitra komunikasi dan stakeholder aktif, bukan sekedar audiens pasif penerima pesan. Yang keempat, ruang komunikasi digital menuntut pemerintah untuk lebih adaptif, responsif, dan transparan dalam menjawab pertanyaan dan kritik publik. Kesimpulan, persoalan utama kebijakan publik kontemporer bukan semata pada substansi program, melainkan pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan, dijelaskan, dan dinegosiasikan dengan kelompok masyarakat. Resikonya, kegagalan membangun komunikasi dialogis dan inklusif berpotensi melemahkan legitimasi kebijakan, meskipun program tersebut memiliki tujuan mulia dan manfaat nyata bagi masyarakat. Rekomendasi komunikasi pemerintah ke depan harus menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses kebijakan, bukan hanya sebagai objek penerima melalui bidang berkelanjutan dan partisipasi bermakna.